wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut mengaji Aqidatul Awam. Sebelumnya kita buka majlis dengan kiriman Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an ya Muhammad ya Rasul alaihi wasallam. وإلى سيد أحمد المرزوق المالكي المكي وإلى سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي إليك يا أستاذ محمد يحيى علوم الدين اللهم اغفر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini baik, kita langsung lanjut. Kemarin kita membahas tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Memang di antara yang wajib diketahui oleh orang mukallaf adalah tentang nabinya, bahwa nabinya adalah nabi yang paling mulia. Kemudian sedikit atau sekelumit tentang sejarah hidup beliau, nasabnya, kemudian lahirnya di mana, wafatnya di mana, hijrah, kemudian umurnya berapa, keluarganya seperti apa. Itu minimal-minimal yang perlu diketahui oleh orang mukallaf. Kemarin sudah kita baca, dengarkan sama-sama tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, bahwa jelas beliau adalah makhluk yang terbaik, bukan hanya manusia, bukan hanya para nabi, tetapi beliau makhluk terbaik, melebihi malaikat, melebihi arsy dan yang lain sebagainya. Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lanjutnya, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa murdi'atuhu, nasab beliau dan ibu susuan beliau. Qala an-nadhim rahimahullah, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatus Zuhriyah murdi'atuh Halimatus Sa'diyah. Dalam sebagian kitab redaksinya bukan murdi'atuh tapi arda'atuh Halimatus Sa'diyah, tapi sama maknanya. Abuhu, bapaknya Nabi, Abdullah adalah Abdullah Abdul Muttalib, kemudian bapaknya lagi adalah Abdul Muttalib. Wa Hashimun, anaknya Hashim, Abdu Manafin, dan anaknya Abdu Manaf. Yang tasibu, keluarga ini bernisbat kepada Abdu Manaf. Wa ummuhu, sedangkan ibunya Aminatus Zuhriyah adalah Aminah dari kabilah Zuhri. Murdi'atuh, wanita penyusu atau ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah adalah Halimah dari Bani Sa'ad, dari kabilah Bani Sa'ad. Asyarhu, penjelasan, yajibu, wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, setiap orang yang sudah dewasa, sudah akalnya sehat, wajib tahu tentang Nabi Muhammad. Coba sekarang udah banyak sekali yang bahkan ya bukan mukallaf, sudah tua, sudah tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Bapaknya siapa, ibunya siapa, lahir di mana. Padahal ini pengetahuan dasar. Nah, kita sebagai mukallaf ya menggugurkan kewajiban kita sebagai mukallaf, dan sekaligus juga menumbuhkan cinta kita kepada junjungan kita. Bukan hanya junjungan kita, pembela kita nanti di hari kiamat. Coba bayangkan, Nabi sudah mati-matian bela kita, kita tidak kenal sama beliau. Dan tidak berusaha untuk mengenal. Nah, alangkah memalukannya. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang mukallaf, ayya'rifah, untuk mengetahui nasabahu sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, min jihati habihi, dari arah bapak beliau. Wa min jihati ummihi,
dan dari arah ibu. Fa amma nasabuhu, adapun nasab beliau min jihati abihi, dari arah ayah, fahuwa, maka beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, adalah putra dari Sayyid Abdullah ibnu Abdul Muttalib, kemudian putra dari Sayyid Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadhr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudhar, bin Nizar, bin Ahmad, bin Adnan. Kemudian dari Sayyidina Adnan itu lanjut sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, tetapi dari Adnan itu bapaknya siapa itu berbeda pendapat. Maksudnya orang-orang ahli nasab. Kalau orang Arab itu dulu masih banyak yang mereka ahli nasab. Bahkan mereka itu bisa mengenal nasab itu hanya dari garis kaki, dari bentuk kakinya saja. Itu mereka bisa menebak, oh ini benar putranya si ini, keturunannya si ini. Sehingga makam Ibrahim begitu juga, jejak kaki Nabi Ibrahim. Makam maksudnya bukan makam bahasa Indonesia ya, bukan kuburan. Makam itu tempat pijakan Nabi Ibrahim waktu mau bangun Ka'bah itu. Kemudian itu di situ ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Maka orang Arab, oh ini benar, Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim, kakinya ada kesamaan. Walaupun maksudnya tidak tahu apa yang mereka baca. Dulu dalam zaman sahabat ada yang nikah, ya, kemudian punya anaknya itu hitam, tidak mirip dengan bapak atau nggak mirip dengan ibu. Maka bapaknya curiga dengan si istri, jangan-jangan selingkuh, kan gitu. Karena nggak ada siapa yang hitam, orang bapaknya ibunya kulitnya putih normal biasa, jangan hanya kau berkulit hitam. Akhirnya cekcok. Nah, kemudian suatu ketika mereka sedang tidur itu selimutan, bapak sama anaknya selimutan. Nah, kemudian lewatlah satu kabilah yang mereka ahli nasab. Nah, begitu lewat, melihat kakinya kebuka, bapak sama anak. Maka mereka mengatakan ini benar-benar bapak dan anak, katanya gitu. Maka langsung yakin, oh ya sudah, berarti ini memang anaknya, walaupun warna kulit berbeda. Tapi orang-orang ahli nasab mereka menyatakan ini keturunan si ini, nah, itu jelas. Dan itu orang-orang kebiasaan mereka senantiasa menghafal nasab mereka. Indonesia kan enggak, bah yang nomor berapa aja udah nggak ingat. Nah, nomor 3, nomor 4 udah nggak ingat namanya siapa. Nah, tapi di sini Nabi Muhammad SAW disebutkan, dan riwayat yang bisa dipegang yang sahih adalah sampai Sayyidina Adnan. Ya tadi itu Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, sampai Sayyidina Adnan itu sahih. Tetapi Sayyid Adnan ke atasnya siapa? Nah, itu Nabi SAW mengatakan kadzaban nasabun, orang-orang ahli nasab mereka banyak tidak tepat di dalam menentukan nasab beliau dari Sayyid Adnan ke atas. Memang ada beberapa riwayat dalam buku-buku sejarah tentang nasab Nabi yang menyebutkan sampai ke Nabi Adam. Di antaranya Tarikh Ibnu Katsir, biasanya sejarah Ibnu Katsir itu beliau menyebutkan sampai Nabi Adam, dan sampai Nabi Ismail, kemudian bin Ibrahim, berikutnya lagi terus sampai Nabi Nuh, dari Nabi Nuh terus sampai Nabi Adam. Tetapi itu tidak bisa dipegang, kepercayaannya, kevalidannya belum bisa dipegang. Tapi yang sudah jelas memang adalah Nabi itu keturunan Nabi Ismail, itu jelas. Tapi kemudian nasabnya itu, rantainya itu siapa-siapa saja, nah itu tidak jelas. Wa karihal Imam Malik
tidak suka raf'an nasabi untuk mengangkat nasab Nabi ila Adam sampai Nabi Adam. Imam Malik memakruhkan untuk menyebutkan nasab Nabi sampai Nabi Adam. Li'adami thubuti, karena tidak ada ketetapannya nasab tersebut yang valid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha, ketika sampai kepada beliau berita nasabuhu, tentang nasab beliau al-karim yang mulia, ila Adnan, sampai Adnan. Qala, Nabi bersabda, kadzaban nasabun, orang-orang ahli nasab bohong. Maksudnya bohong itu maksudnya tidak bisa dipegang ucapan-ucapan mereka secara pasti. Sampai Sayyid Adnan, sampai Sayyid Adnan berhenti. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan kadzaban nasabun, orang-orang ahli nasab. Mereka ada yang menyebutkan sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam ada. Tetapi Nabi mengatakan kadzaban nasabun, orang-orang ahli nasab itu bohong. Maksudnya bukan bohong sengaja bohong, tapi maksudnya tidak bisa dipegang ucapannya. Wa amma nasabuhu, adapun nasab beliau sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, dari arah ibu. Fahuwa, maka beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Aminata, putra dari Sayyidah Aminah binti Wahbin, anak dari Wahab, ibn Abdi Manaf, anak dari Abdi Manaf, ibn Zuhrah. Abdi Manaf yang mbahnya Sayyidah Aminah ini beda dengan Abdi Manaf yang mbahnya Nabi Muhammad SAW. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Ibn Zuhrah, anak dari Zuhrah, ibn Kilab, anak dari Kilab. Nah, yang Kilab ini baru sama. Fatastami'u, maka berkumpul ma'ahu, bersama Nabi, kita ma'ahu bersama Nabi, fi jaddihi, di ayah beliau, di kakek beliau Kilab, yaitu Kilab. Sampai di Kilab baru sama. Kilab punya anak Zuhrah, kemudian punya anak juga Qusay. Baru mereka anak cucu-cucunya baru kemudian ketemu. Dia nasabnya Nabi dari ibu dan ayah itu ketemu sama dari kakek beliau yang namanya Kilab. Jadi di sini para ulama menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kabilah Arab. Kemudian dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Maka konsekuensi bagi seorang muslim, maka dia mencintai semua hal yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu ketika saat Allah Subhanahu wa taala menentukan risalah ini diperuntukkan kepada siapa. Jadi Nabi suatu ketika beliau sabdakan, innallaha khalaqa khalqan, kemudian faja'alahum firqatain. Allah menciptakan seluruh makhluk ini kemudian dibagi dua firqah, dua golongan. Faja'alani fi khairihim firqatan, kemudian Allah menjadikan aku di kalangan firqah yang terbaik. Jadi dua golongan, kemudian yang terbaik Nabi ditempatkan di situ. Faja'alahum qabailaha, kemudian di satu firqah yang Nabi terbaik itu Allah jadikan kabilah banyak. Kemudian faja'alani fi khairihim qabilatan, kemudian Allah menjadikan aku di tempat kabilah yang terbaik. Kemudian faja'alahum buyutan, kemudian satu kabilah itu kan rumahnya banyak, keluarga-keluarganya banyak. Faja'alani fi khairihim baitan wa nafsan, dan kemudian Allah meletakkan aku di rumah terbaik, di keluarga terbaik. Jadi Nabi itu pilihannya pilihan, intinya inti. Ya, al-Mustafa itu artinya pilihan, orang yang terpilih. Sehingga maksudnya Allah menentukan risalah, orang yang menjadi putusan Allah SWT itu tidak sembarangan. Tentu apa-apa yang berhubungan dengan Nabi itu istimewa. Nah, maka dalam hal ini Allah jadikan orang Arab tuh ya sukunya Nabi. Ya, maka konsekuensinya adalah kita mencintai orang Arab. Bukan berarti di dalam semua bukan karena jenisnya orang Arab kita cintai, bukan, tetapi karena ada nisbat, ada hubungan dengan
Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang mulai lahir yang menghasut untuk pokoknya kalau Islam tuh ya universal, sehingga tidak harus dengan Arab. Apapun pokoknya kalau berbau-berbau Arab kita jauhi. Kita ini Nusantara. Ini arahnya secara halus itu tahapan-tahapan, langkah-langkah demi langkah untuk tidak suka dengan Arab, yang mana itu adalah nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau orang-orang Arab sekarang, maksudnya mereka jauh dari agama, atau bahkan mungkin mereka, naudzubillah, banyak yang murtad. Itu hal lain. Tetapi dari sisi Allah menjadikan orang Arab itu sebagai sukunya Nabi, sebagai darahnya Nabi SAW, maka ya kita cintai itu. Dan juga tidak semua kebiasaan orang-orang Arab itu disetujui oleh Nabi. Maksudnya dalam Islam itu ada kebiasaan orang Arab yang sama Nabi disetujui saja, disetujui. Kemudian ada yang memang tidak sesuai dengan syariat, maka Nabi tidak terima. Nabi nggak terima. Maka jadi bukan berarti setiap kebiasaan orang Arab masuk dalam agama, itu tidak. Tentu nanti disaring oleh Nabi SAW, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam. Maka itu kita belajar. Begitu juga dengan dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi itu terlebih lagi. Bahkan seluruh Nabi SAW, seluruh para Nabi SAW itu mereka dalam dakwah mereka itu tidak ada minta upah. Dalam dakwah Nabi, seluruh Nabi nggak ada minta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku dalam dakwah ini tidak minta ajar, tidak minta upah. Aku bukannya tulus, masih tahu kalian kalau mau sukses, mau berhasil, mau selamat dunia akhirat, pokoknya sembah Allah, taati perintah Allah, jauhi larangannya dari Allah. Dah. Dan dalam hal ini saya nggak minta upah sama sekali. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanya dari Allah. Sudah. Tapi Nabi Muhammad, beliau enggak. Beliau ada minta imbalan. Tapi imbalannya apa? Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku dalam hal ini, dalam dakwah ini tidak minta ajar, enggak minta upah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta kepada kerabat-kerabat aku. Jadi Nabi dalam hal dakwah itu beliau minta istilahnya imbalannya itu mencintai ahlul bait, mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau misalkan dzurriyyah Nabi ada yang kemudian menyimpang dan sebagainya, itu hal lain. Dari sisi mereka itu menyimpang, yaitu penyimpangannya itu tidak kita sukai. Dan bentuk cinta kita kepada mereka, kita ada usaha untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Entah itu usahanya langsung dengan lisan ataupun dengan doa. Itu bentuk cinta kita kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ikut memperjuangkan agama, meneruskan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih kita cintai karena bertumpuk-tumpuk di situ. Barokahnya, kemuliaannya bertumpuk-tumpuk. Mereka di dzurriyyah Nabi, yang mana Nabi dan Al-Qur'an langsung menyatakan mesti cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya mereka orang alim, maka mereka mewarisi Nabi. Yang bukan dzurriyyah Nabi saja kalau alim wajib dimuliakan, apalagi sudah dzurriyyah Nabi alim pula, maka lebih dimuliakan lagi, bertumpuk-tumpuk barokah dan kemuliaan pada diri mereka. Jadi itu konsekuensi sebagai orang Islam mengakui Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu dicintai. Kadang-kadang orang bilang susah kadang dapat atau bertetangga atau ketemu dengan orang yang ini dzurriyyah Nabi tapi kok nakal, tapi begini begitu, dan satu sisi tidak suka. Tetapi Allah SWT, kita itu seperti anak. Kita punya anak, kalau dia nakal apa kita benci sama anak? Dia misalkan tidak pinter, otaknya tuh bebel gitu, apa kita benci sama anak? Kan enggak. Justru kita ada usaha-usaha pada anak, mungkin
privatkanlah atau bagaimana diajari supaya dia bisa berkembang, supaya dia lebih baik. Tanda cinta orang tua kepada anak demikian. Begitu kurang lebih begitu kita kalau ketemu mungkin orang Arab atau lebih khusus lagi kepada dzurriyyah Nabi SAW, kemudian mereka ini menyimpang dari kebenaran secara agama, secara syariat, maka bentuk cinta kita adalah kita usaha mengembalikan mereka kepada yang lurus. Bukan serta-merta langsung pencinta, tapi cinta kita, ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau dan saya cinta kepada dzurriyyah engkau. Nah, maka usaha saya doa, ya Allah, saya tidak punya kemampuan untuk membimbing secara lisan ataupun dengan kekuatan, tetapi dengan doa ini saya panjatkan kepada engkau, saya mohonkan kembalikan dzurriyyah Nabi yang saya cinta ini kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang engkau ridhoi. Nah, itu satu ibrah, satu pelajaran untuk kita yang mesti orang Islam itu ambil sikap dalam hal ini. Wa amma murdi'atuhu, jadi tidak hanya sebenarnya ya, sebagian ulama itu jangankan sukunya Nabi, gitu. Ulama menyampaikan tanah kuburannya Nabi SAW, gitu. Tanah kuburan Nabi justru itu lebih mulia daripada langit, daripada arsy, karena bersentuhan dengan makhluk yang termulia. Nah, di sebagian ulama demikian, sampai memuji Nabi sampai tingkat demikian. Nah, debu yang menempel dengan jasadnya Nabi SAW di Madinah, itu kuburan beliau, itu adalah lebih utama daripada arsy, daripada surga, karena itu langsung bersentuhan dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Afdalul khalqi ala itu debu loh. Nah, bagaimana dzurriyyah, bagaimana keturunan yang mengalir dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang tidak jaminan keturunan Nabi itu mesti soleh, itu tidak jaminan. Anaknya Nabi Nuh itu juga tidak soleh, bahkan keluar dari agama. Begitu juga dengan sebagian istrinya. Jadi nggak jaminan anak Nabi mesti soleh, itu tidak jaminan. Makanya memang dalam hal ini hidayah itu pilihan Allah. Pamannya Nabi yang ngerawat Nabi, ya juga wafat juga nggak masuk Islam, dan yang lain sebagainya. Jadi bukan jaminan kalau keturunan Nabi itu mesti soleh, enggak. Tapi dalam hal ada hubungan dengan Nabi, itu kita mesti memuliakan dalam sisi itu. Wa amma murdi'atuhu, adapun ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya, maka beliau Halimatu adalah Halimah binti Abi Dzu'aib, adalah putri dari Dzu'aib, min Bani Sa'din ibn Bakar, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia dari Bani Sa'ad, Halimah dari Bani Sa'ad, sehingga dijuluki Halimah As-Sa'diyah. Wasmu zawjiha, kemudian nama suaminya Abu Kabsyah adalah Abu Kabsyah. Abu Kabsyah, kabsh itu artinya kibas, kambing domba itu loh. Di Abu itu bapak, Kabsyah itu kambing atau domba, bapaknya kambing. Karena biasa begitu, kan kita juga biasa begitu toh. Maksudnya julukan itu kan sesuai dengan apa yang terkenal dengan si fulan itu. Orang tukang kita manggilnya Pak Tukang, gitu. Dia ahli dalam hal apa misalkan, jadi dinisbatkan kepada sesuatu. Artinya Abu Kabsyah, Pak bapaknya kambing. Ismu zawjiha wa huwa, kemudian alladzi kanat Quraisyun tansibu lahu, wa huwa Abu Kabsyah itu alladzi adalah orang, kanat Quraisyun yang mana orang Quraisy, tansibu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan kepada Abu Kabsyah ketika mereka nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina yuridun al-istihza, ketika mereka ingin merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka ingin guyon atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna, maka orang Quraisy mengatakan, hada, ini Ibnu Abi Kabsyah, adalah anaknya Abu Kabsyah, anaknya orang Udik sana, orang kampung. Yukallimu, dia mengatakan, dia menyampaikan sesuatu minas sama, dari langit berupa wahyu. Karena Muhammad itu mau diejek, Muhammad itu artinya orang yang terpuji.
Hamada yuhammidu tahmidan wa dzaka Muhammadun. Muhammad itu orang yang terpuji, namanya itu sendiri. Jadi kalau mau manggil Muhammad, ini Muhammad bohong. Jadi mengatakan orang yang terpuji ini bohong kan gitu. Jadi dengan nama Muhammad itu sendiri dia sudah memuji gitu. Sehingga banyak orang Quraisy yang nggak suka dengan Nabi Muhammad, nggak suka manggil dengan Nabi Muhammad. Mengatakan ini anaknya Abu Kabsyah nih. Nah, gitu. Karena malas mengucapkan dengan nama Muhammad. Abu Kabsyah adalah suami dari Halimah As-Sa'diyah. Wadarrat dan bercucuran al-barakatu barakah ala ahli dzakal baiti kepada keluarga rumah itu, rumahnya Abu Kabsyah. Alladzina arda'uhu muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam indahum, yang mereka ini menyusui Nabi Muhammad SAW selama Nabi tinggal bersama mereka. Wa kanat dan Halimah tarbu wa kanat dan masa Nabi di sana, Nabi di keluarga Halimah an arba'i sanawat, lebih dari 4 tahun. Ya sekitar 4 sampai 5 tahun. Wa manaziluhum, kemudian rumah mereka fauqa Taif, di atas kota atau bukit Taif. Ceritanya yang diceritakan di mana? Maulid Berjanji itu. Nah, awalnya memang sesuai adat orang-orang Arab itu, mereka tentu biasanya orang mulia, justru malahan orang-orang mulia, orang-orang yang bernasab tinggi itu mereka mensusukan anak mereka itu kepada orang-orang pedalaman. Harapannya apa? Harapannya orang pedalaman itu makanan lebih terjaga. Kalau di kota kan sudah macam-macam. Nah, tapi kalau di pedalaman makanannya lebih steril, lebih ya pokoknya original lah. Nah, kemudian sehingga susu yang dihasilkan lebih bagus. Kemudian juga bahasa juga masih lebih terjaga dibandingkan di kota. Begitu juga dengan tata krama orang di desa itu cenderung lebih baik. Nah, sehingga orang mulia perlu mencontoh tata krama orang-orang pedalaman. Maka ini satu adat orang Arab. Nggak tahu zaman sekarang ada apa enggak. Zaman dulu begitu. Jadi orang-orang mulia justru malahan yang disusui atau dibawa. Dan ini sampai 4 tahun, 5 tahun gitu dibawa itu. Dan disitulah pertama kali terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, ketika itu Halimah datang ke Mekah untuk nyari ya sebagai mata pencaharian mereka juga. Mereka diupah juga untuk menyusui itu. Tetapi karena beliau ibu Halimah itu dari keluarga miskin, sehingga nampak susunya tidak banyak. Kemudian binatang tunggangannya juga kurus. Tapi begitu nerima Nabi SAW, langsung susunya deras. Kemudian binatangnya gemuk. Susu dari binatangnya itu bisa diminum selama perjalanan pulang. Dan juga tidak itu saja, pulang ke ke Taif, itu ke kampungnya, rumahnya semua terus makmur, banyak rezeki dan barokah kebaikan yang muncul sebab adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, semoga Allah SWT berikan kita syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.